Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang di mata kuliah penanganan dan pengolahan limbah industri pangan pekan kedua. Hari ini kita akan membahas tentang hierarki penanganan limbah. Jadi, di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari studi kasus pencemaran yang terjadi pada badan sungai Cirata. Yang di sana ada industri tersebut membuang limbah cairnya langsung ke badan air sehingga menimbulkan menurunnya kualitas air ya, yang mengakibatkan dampak negatif pada pengguna yang pada video tersebut kita lihat ada langsung dirasakan oleh petani yang terlihat dari gatal-gatal pada kulit. Pada dasarnya limbah industri, ya industri apapun itu termasuk industri pangan, itu perlu dikelola dengan baik gitu ya, dari tahap perencanaan gitu ya. Nah, di sini kita perlu menetapkan ya dari mana kita memulai proses penanganan limbah gitu ya, atau pengolahan limbah dari ketika limbah itu terbentuk atau dari awal sebelum adanya limbah gitu, dari proses bahan bakunya. Nah, di sini kita akan melihat dari mana kita bisa melakukan proses penanganan tersebut. Pada dasarnya, industri pertanian atau pangan menghasilkan limbah yang perlu dikelola dengan baik karena hal ini akan sangat menentukan daya dukung lingkungan. Ya, daya dukung lingkungan ini sangat diperlukan untuk menjaga kontinuitas atau keberlanjutan dari lingkungan kita untuk mampu mendukung semua aktivitas manusia di dalamnya. Kita bisa lihat di sini ya, ada dua parameter daya dukung lingkungan. Jadi lingkungan dianggap mampu mendukung aktivitas kita ketika lingkungan mampu melakukan yang namanya self purification. Yang pertama, kemudian yang kedua, lingkungan mampu sustain ya. Sustain itu berkesinambungan ya, environmental sustainability dalam hal sumber daya alam ya, menyediakan sumber daya alam yang dibutuhkan oleh manusia untuk melakukan segala aktivitasnya. Ini yang dimasukkan dengan kesinambungan lingkungan. Jadi hari ini misalnya kita memiliki hutan, hutannya 100 hektar gitu ya. Nah, segala macam flora dan fauna di dalamnya. Tapi 20 tahun yang akan datang lingkungan dianggap sustain ketika hutan 100 hektar itu masih dapat diakses gitu ya, oleh anak cucu kita. Selanjutnya yang parameter pertama, kita kembali ke self purification. Nah, apa sih sebenarnya self purification itu? Jadi self purification adalah kemampuan lingkungan untuk membersihkan dirinya sendiri. Pada dasarnya lingkungan memiliki kemampuan untuk membersihkan setiap pencemar yang masuk ke dalamnya dengan beberapa proses yang tentunya melibatkan berbagai organisme ataupun mikroorganisme yang ada di lingkungan. Begitu juga dengan tidak hanya organisme atau makhluk hidup atau mikroorganisme, organisme berukuran kecil, tapi faktor makhluk yang tidak hidup pun juga sangat berpengaruh terhadap proses self purification ini. Pada dasarnya nature self purification ya, self purifikasi yang dilakukan oleh alam itu bisa berbentuk ya, proses dilution atau pengenceran, kemudian ada dispersion atau proses penyebaran, kemudian ada sedimentation atau proses sedimentasi,
Selanjutnya adalah filtration, proses filtrasi, oksidasi, dan yang terakhir adalah fotosintesis. Nah, apa yang dimaksud dengan dilution? Ya, contoh langsungnya adalah ketika kita membuang limbah cair gitu ya. Misalnya di sini kita memiliki air ya di dalam wadah. Air di dalam wadah ini dia mengandung gula gitu ya. Jadi di sini ditambahkan gula dengan konsentrasi tertentu. Misalnya di sini C-nya adalah 100 gitu ya. Jadi gula pada volume ini misalnya adalah volume 100 ml itu memiliki kandungan gula 100 mg per liter. Yang ini tadi volumenya 100 ml. Oke, berarti ini sangat pekat ya. Nah, kemudian ini kita buang ya, kita dibuang ke dalam suatu wadah lain yang lebih besar. Contohnya di situ adalah badan air, ya sungai. Nah, di sini adalah sungai dengan volume yang jauh lebih besar daripada wadah berisi air gula ini. Misalnya di sini adalah danau ya, danau saja supaya lebih mudah. Nah, danau ini memiliki volume V danaunya adalah, kita tulis di sini V2. V2 ini memiliki nilai 10.000 misalnya ya, 10.000 ml. Oke, nah di sini adalah V1. V1 adalah wadah awal air ya dan gula, ini adalah larutan gula. Konsentrasinya adalah 100 mg per liter, C1. Nah, di sini ketika kita menumpahkan air gula ini ke dalam wadah dengan volume yang jauh lebih besar, secara logika ya kita akan mendapatkan konsentrasi 2 ya, atau konsentrasi setelah proses pengenceran itu akan turun ya, jauh lebih kecil dibandingkan ketika dia berada dalam wadah yang kecil ini ya. Di sini proses yang terjadi adalah proses pengenceran di mana masanya itu tetap ya, massa 1 itu sama dengan massa 2, yang berbeda adalah konsentrasinya dan volumenya ya. Jadi di sini ada prinsip keseimbangan massa, yaitu massa 1 akan sama dengan massa 2, massa sebelum pengenceran sama dengan massa setelah pengenceran. Nah, massa 1 ini ya, ini adalah perkalian dari konsentrasi pertama dikalikan dengan volume pertama. Kemudian untuk yang M2 ini adalah konsentrasi 2 dikalikan dengan volume kedua. Nah, di sini pertanyaannya misalnya ya, contohnya kita lihat apakah benar ketika kita melarutkan ini atau mengencerkan ini dalam wadah yang lebih besar atau danau dalam hal ini ya, dalam kasus ini C2-nya akan turun. Nah, di sini berarti kita akan mencari C2. Nah, bagaimana cara mencari C2? Berarti tinggal kita ruas ini ya. C2 adalah C1 dikali V1 dibagi dengan V2. Oke, kita masukkan nilainya. Nah, di sini C1-nya adalah 100. Kemudian dikalikan dengan V1-nya adalah 100 juga. Kemudian di sini kita bagi dengan volume yang kedua, volume danau 10.000. Nah, kita bisa lihat di sini 100 kali 1 adalah 10.000. Jadi di sini nilainya jadi 1 ya. Konsentrasi kedua yaitu di danau ternyata 1 mg per liter. Oke. Ini dia. Jadi nilainya adalah 1 ya. C2 itu 1 mg per liter. Jauh lebih kecil dibandingkan dengan C1 yaitu 100 mg per liter. Jadi alam ini
mampu merubah konsentrasi pencemar gitu ya dalam konsentrasi tertentu ya, ada batasnya. Kalau konsentrasi yang masuk itu semakin besar, tentunya ketika volumenya tetap, C-nya juga akan ya, C2-nya setelah pengenceran juga akan semakin besar. Oke, kemudian selanjutnya ada yang disebut sebagai dispersion. Dispersion ini mirip seperti dilution ya. Kalau dispersion ini juga proses penurunan konsentrasi pencemar ya, karena adanya perpindahan tempat. Perpindahan tempat apa maksudnya ya? Yang berpindah di sini adalah massa dari pencemar tadi. Tadi kan kita melakukan pengenceran gitu ya. Kita di sini misalnya ini adalah sungai. Nah, di sungai ini permukaannya ini adalah dasar permukaan sungai, di bagian bawah ini adalah tanah, kemudian ini adalah aliran sungainya ke arah sana ya. Jadi ini adalah bagian hulu atau di awal, yang ini adalah hilir atau muara. Nah, di sini ketika kita menambahkan pencemar di sini tadi ya, kita masukkan larutan gula dengan konsentrasi C1 tadi sama dengan 100 ya. 100 mg per liter. Dan kemudian di sini dia akan turun ya, C2 itu menjadi 1 mg per liter. Nanti di sini dia lama-lama ya, di sini pencemar tersebut lama-lama juga akan mengalami penurunan konsentrasi. Kenapa? Karena ada massa ya, massanya M1 sama dengan M2 tadi, dia akan terbawa oleh aliran air ya, atau stream menuju ke titik lain. Sehingga ketika kita mengukur di sini, ya misalnya pada pagi hari kita ukur di sini ternyata C2 adalah 1 mg per liter, bisa jadi pada waktu sore hari akan terjadi penurunan konsentrasi, bukan 1 tapi misalnya 0,25 ya, seperti itu. Jadi di sini akan menurun konsentrasinya, itu yang disebut sebagai proses dispersion atau dispersi. Yang ketiga, sulfurification itu bisa berupa proses sedimentasi ya, sedimentation. Sedimentasi ini terjadi karena massa dari pencemar ya, M1 sama dengan M2 ini mengalami ketarikan dari gravitasi bumi. Jadi karena dia memiliki massa, setiap yang memiliki massa ya, selama kita masih berada di planet bumi, dia akan tertarik ke bawah. Oleh siapa? Oleh gravitasi ya, gravitasi bumi. Jadi dia akan tertarik dan dia akan terkumpul ya di bagian bawah sini. Sedimen, terbentuklah endapan ya, sedimen. Seperti itu. Nah, kalau kita ukur konsentrasi dari air limbahnya ketika dia belum mengendap ya, dengan ketika pencemaran sudah mengendap, hal ini juga akan menunjukkan nilai yang berbeda gitu ya. Jadi ketika belum mengendap, nilainya akan jauh lebih besar konsentrasinya. Kemudian ketika dia sudah mengendap, sampel air yang diambil dari badan sungai itu tidak mengandung lagi massa pencemar karena sudah terendapkan di bagian dasar saluran atau sungai, sehingga nilai C-nya akan turun juga. Seperti itu. Selanjutnya yang keempat adalah proses filtrasi atau filtration. Proses filtrasi ini melibatkan peristiwa masuknya air ya ke dalam tanah atau media. Nah, air ini tidak hanya bergerak dari hulu ke hilir ya, di dalam sungai atau danau, itu tidak hanya bergerak secara horizontal, tetapi juga terjadi proses yang disebut sebagai infiltrasi. Infiltrasi. Jadi tidak hanya massa benda ya yang bergerak ke arah bawah, massa partikel pencemar tadi yang tertarik oleh gravitasi, tapi air itu juga akan
ada yang mengalami infiltrasi ke dalam tanah. Nah, proses ini ya juga akan membawa serta pencemar-pencemar yang berukuran kecil. Nah, proses ini akan menyebabkan partikel-partikel pencemar yang ukurannya jauh lebih kecil daripada pori tanah, pori-pori tanah itu akan ikut masuk ya hingga ke dasar salurannya. Kemudian ketika ukuran partikelnya jauh lebih besar daripada pori-pori, maka dia akan tertahan di satu titik tertentu ya. Sebagai analogi, ini misalnya adalah partikel tanah gitu ya. Jadi tanah itu terdiri dari butiran-butiran atau granular gitu ya, yang dia tidak sepenuhnya terisi gitu ya. Jadi ada rongga-rongga di sini. Inilah yang disebut sebagai pori-pori. Nah, air itu bisa masuk mengikuti pori-pori tersebut gitu ya, menuju terus jauh ke bagian bawah seperti ini. Nah, di sini nanti ada partikel-partikel yang ukurannya besar, itu akan tertahan gitu ya di sini. Dia tidak bisa masuk karena ukuran porinya jauh lebih kecil. Tapi di sini ada partikel-partikel yang kecil, itu bisa ikut seperti ini, mungkin bisa masuk. Tapi ketika di bagian bawah ini ditemui pori-pori yang jauh lebih kecil, dia akan tertahan di sana. Hasilnya apa? Hasilnya adalah air yang keluar setelah melalui proses filtrasi ini adalah air yang jauh lebih bersih. Jadi air yang di sini ya, air yang di bagian bawah setelah mengalami proses filtrasi ini adalah air yang jernih, memiliki sedikit pencemar ya, konsentrasinya juga akan berkurang. Konsentrasi pencemarnya akan rendah di sini. Oke, bisa dipahami ya. Proses kelima itu adalah oksidasi. Kalau yang 4 sebelumnya ini adalah proses fisika gitu ya, tidak ada peristiwa kimia di sana, reaksi kimia di sana. Nah, untuk dua proses selanjutnya ini adalah yang melibatkan reaksi kimia. Jadi oksidasi kita kenal istilah sehari-harinya adalah pembakaran. Di proses pembakaran ini akan menyebabkan zat pencemar ya, khususnya yang berupa senyawa organik itu akan mengalami pembakaran oleh oksigen gitu ya. Jadi prosesnya adalah C6H12O6 misalnya. Ini adalah apa? Gula ya. Ini kita hapus dulu. Oke. Tadi kita menggunakan pencemar gula gitu ya. Jadi gula ini adalah bahan makanan ya, tidak hanya untuk manusia tapi juga untuk mikroorganisme. Jadi di alam kita itu ada banyak mikroorganisme yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata, yang itu mereka memiliki kemampuan untuk mendegradasi senyawa organik dengan bantuan oksigen. Ya, oksigen ini akan digunakan untuk memecah molekul organik yang panjang menjadi senyawa yang lebih sederhana. Ya, di sini kita mengetahui reaksinya adalah menjadi CO2 dan H2O. Oke. Nah, CO2 dan H2O ini, CO2 pada dasarnya adalah gas yang juga sangat dibutuhkan ya untuk tanaman, tetapi dalam konsentrasi yang sangat tinggi itu juga berbahaya, dapat menyebabkan proses yang disebut sebagai pemanasan global ya, karena terbentuk lapisan gas rumah kaca. Nah, di sini gas CO2 yang dihasilkan dari proses oksidasi ini akan digunakan selanjutnya oleh tanaman
di alam kita pada proses fotosintesis. Jadi CO2 di sini akan dirubah oleh tanaman ya di daun dengan bantuan klorofil dan sinar matahari. Nah, di sini akan dirubah menjadi apa? CO2 plus H2O menjadi C6H12O6. Jadi cadangan makanan. Kalau di tanaman itu bentuknya bisa buah, gitu ya, umbi, sel-sel tanaman dan sebagainya. Ini menjadi tidak hanya gula tapi juga dikembalikan lagi menjadi O2, oksigen. Jadi ini adalah sebuah siklus gitu ya. Jadi dengan adanya mikroorganisme yang merupakan dekomposer di alam kita itu berfungsi untuk mereduksi senyawa-senyawa organik yang banyak ya dihasilkan dari proses segala proses yang menghasilkan limbah itu. Nah, kemudian sisa dari reaksi tersebut dikelola oleh tanaman, baik yang berukuran besar maupun yang kecil, menjadi senyawa lain yang lebih bermanfaat dan itu dibutuhkan juga oleh kita. Nah, pada dasarnya lingkungan kita memiliki kemampuan ini ya, self-purifikasi dalam batas tertentu. Bisa terjadi dilusi dan seterusnya ini, tapi pada kondisi yang terlalu banyak ya atau terlalu rutin kita membuang pencemar ke alam kita, maka alam tidak akan mampu melakukan self purifikasi lagi. Nah, ini yang harus kita hindari gitu ya. Kita tidak ingin kualitas lingkungan kita rusak dan pada akhirnya itu akan berdampak kepada baik limbah itu sendiri dihasilkan dari mana. Ternyata segala sesuatu yang tidak kita harapkan lagi ya, tidak bisa dimanfaatkan lagi, itu adalah limbah. Sehingga ketika kita memiliki bahan ya untuk mengolah suatu produk pangan, misalnya di sini kita contohnya adalah singkong gitu ya, bahannya adalah singkong. Kita akan membuat produknya itu adalah keripik singkong. Nah, keripik singkong. Bahannya tentu yang kita butuhkan hanya umbinya, gitu ya, hanya umbinya saja. Di singkong yang dibutuhkan hanya umbinya. Bagaimana dengan batang dan daunnya? Itu tidak kita olah, gitu ya, karena keras yang pertama. Kemudian daunnya itu bisa jadi diolah untuk produk pangan yang lain ya, bisa. Tapi ketika kita tidak manfaatkannya, maka itu akan menjadi limbah. Gitu ya. Jadi kemudian setelah umbinya kita proses gitu ya, umbinya kita buang kulitnya juga akan menjadi limbah. Ketika diproses ya itu kita membutuhkan bahan lain supaya bahan utama tadi itu dapat berubah menjadi produk yang kita harapkan. Nah, untuk jadi keripik apa yang kita butuhkan? Kita butuh minyak goreng ya, minyak goreng. Nah, jadi minyak goreng ini kita panaskan pada suhu yang tinggi ya, sehingga akan terjadi proses pematangan gitu ya, pematangan dari bahan keripik tadi. Nah, ketika minyak goreng ini sudah digunakan berkali-kali, maka akan terjadi proses yang menyebabkan asam lemak jenuhnya semakin tinggi dan itu menyebabkan perubahan secara fisik ya dan secara kimia sehingga tidak layak lagi digunakan untuk menggoreng. Nah, kita membuang minyak goreng tersebut, maka itu akan menjadi limbah. Kemudian yang terakhir, ketika keripiknya sudah jadi gitu ya, untuk membuat keripik tersebut awet atau tahan lama, kemudian mudah didistribusikan dalam proses tersebut, kita perlu melakukan pengemasan. Yang biasanya kita menambahkan bungkus dari plastik atau misalnya kertas ya, yang lebih awet tentunya plastik karena bisa buat menyebabkan kedap udara. Nah, ini akan menjaga produk kita menjadi lebih tahan lama. Nah, ketika konsumen sudah
menikmati produk kita, tentunya mereka tidak akan memakan bungkusnya, gitu ya. Bungkusnya akan menjadi limbah. Nah, semua proses produksi dari awal preparasi bahan hingga produk sampai di tangan konsumen itu semua akan menghasilkan limbah. Jadi ini semua harus kita pikirkan bagaimana proses pengolahannya sehingga tidak menyebabkan penurunan kualitas lingkungan dan lingkungan kita masih bisa mendukung segala aktivitas kita dengan kondisi yang baik ya, secara berkesinambungan untuk anak cucu kita. Pada dasarnya limbah industri pertanian atau pangan itu terdiri dari bahan-bahan organik ya sebagian besar. Jadi tidak mengandung B3. B3 itu apa? B3 adalah bahan berbahaya dan beracun. Jadi ini biasanya yang termasuk kategori B3 ya, itu yang mudah meledak, kemudian mudah terbakar, beracun ketika dikonsumsi, menyebabkan iritasi dan sebagainya. Nah, meskipun limbah pangan atau pertanian itu tidak mengandung B3 tadi ya, perlu dikelola dengan baik, diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan. Minimal memenuhi baku mutu sesuai peraturan yang berlaku. Apa itu baku mutu? Ya, baku mutu ini adalah ambang batas ya. Jadi baku mutu ini adalah suatu ambang batas minimum yang diperbolehkan oleh pemerintah ya, atau pihak yang berwajib, yang berwenang untuk menjamin bahwa lingkungan itu masih mampu melakukan yang tadi kita sudah bahas, yaitu self purification. Seperti itu. Jadi bagi perusahaan-perusahaan baik UKM ya, skala kecil, menengah maupun industri besar, itu perlu memperhatikan peraturan ini. Dan untuk industri-industri yang skala besar biasanya dilakukan penilaian secara rutin ya, dievaluasi di sekitar pusat produksi tersebut ya, diambil sampel secara rutin, kemudian dianalisa dan dapat ditentukan apakah industri tersebut masih layak untuk diberikan izin operasi atau tidak. Ya, nanti ada surat peringatan misalnya ya, sebagainya, karena tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Next. Nah, sebagai pelaku industri pangan yang baik gitu ya, tidak hanya karena kita ingin taat pada pemerintah, kita takut usaha kita ditutup, tapi karena kita ingin menjaga lingkungan kita agar dapat dinikmati oleh anak cucu kita, ada paradigma yang harus kita bangun gitu ya, cara berpikir yang seperti apa gitu ya dalam mengelola limbah ini. Ternyata pengolahan limbah itu tidak selalu ya sebaiknya itu dimulai dari awal, jadi sejak sebelum terbentuknya limbah. Seperti yang kita lihat di sini, limbah itu dapat dimulai dari bagian paling bawah dengan cara kita merefuse atau menolak mencegah penggunaan bahan-bahan yang tidak reusable. Apa itu reusable? Reusable adalah yang tidak dapat digunakan kembali, sehingga ketika kita sudah selesai menggunakannya langsung menjadi sampah. Nah, ini adalah bagian yang paling besar yang harus kita lakukan gitu ya. Kita harus menolak atau mengganti bahan tersebut dengan bahan lain yang lebih reusable. Kemudian setelah itu, kalau kita tidak bisa mengganti bahan tersebut dan kita masih harus tetap menggunakannya, maka kita bisa melakukannya dengan cara mereduksi atau mengurangi penggunaannya. Jadi tidak melakukan konsumsi berlebihan.
hanya membeli yang benar-benar kita butuhkan saja. Butuh ya, bukan ingin. Bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada reuse ya. Setelah kita menggunakannya, tadi bahan-bahan yang sudah kita kurangi itu, maka selanjutnya adalah kita sebisa mungkin menahan sampah atau limbah tersebut agar tidak langsung dibuang ke TPA ya, tempat pembuangan akhir. Bisa mungkin kita gunakan lagi, misalnya tadi plastik ya, kantong plastik itu kita cuci, kita bersihkan, kita keringkan, kemudian dilipat dan besok digunakan lagi. Itu namanya reuse ya, istilahnya adalah reuse. Nah, ketika benda tersebut ternyata tidak bisa lagi kita gunakan, maka sebisa mungkin kita perbaiki gitu ya. Kita perbaiki, kalau tidak bisa lagi diperbaiki, maka kita bisa melakukan proses yang disebut sebagai recycle. Jadi di proses ini, misalnya kertas gitu ya, kita bisa membuat kertas dari laporan-laporan praktikum ya, sudah lama tidak kita baca lagi. Nah, itu bisa kita kumpulkan, kita buat menjadi bubur kertas, selanjutnya dicetak dan kita bentuk menjadi kertas daur ulang untuk box ya, hiasan dan sebagainya. Yang terakhir, ini adalah porsi yang paling kecil ya, terutama khususnya untuk bahan-bahan organik. Itu ada yang disebut sebagai root ya. Root ini adalah membuat sebuah sistem pengomposan untuk khususnya bahan-bahan makanan, sehingga nanti kita akan bisa memanfaatkan kompos tersebut untuk merecovery lingkungan kita atau memperbaiki kualitas lingkungan kita, khususnya untuk tanah. Nah, pada dasarnya pengolahan limbah atau penanganan limbah itu diharapkan melakukan konsep zero waste. Jadi tidak ada yang disebut sebagai limbah. Intinya adalah semua bahan itu akan berubah menjadi limbah, tetapi harus diminimalisir. Tidak mungkin sebenarnya limbah itu bisa dinolkan gitu ya. Yang bisa adalah kita minimalisir, kemudian dimasukkan ke dalam siklus itu lagi, sehingga akan berputar terus, tidak menjadi limbah, tapi bisa dimanfaatkan lagi menjadi bentuk yang lain. Jadi di sini kita bisa lihat dulu konsep berpikir kita adalah linear ekonomi ya. Jadi pembangunan industri itu adalah linear, yaitu dari resources atau bahan alam itu kita ambil, kemudian kita manfaatkan, kita produksi menjadi berbagai macam alat, bahan-bahan yang kita butuhkan, kemudian lanjutnya kita buang ya, kita buang. Nah, konsep ini disebut sebagai linear ekonomi. Nah, ini kita sekarang harus merubah paradigma kita menjadi circular ekonomi, yaitu dari resources yang tadi kita gunakan, kemudian manufacturing itu pembuatannya. Nah, di sini penggunaannya consumption and use itu akan menghasilkan limbah. Tapi dari sini sebisa mungkin kita melakukan proses recycling gitu ya. Sehingga dia akan menjadi resources lagi yang dapat kita gunakan dan dapat kita kelola kembali, sehingga akan mengurangi jumlah limbah, sehingga alam kita mampu melakukan self purification. Jadi ada konsep seperti itu ya. Jadi intinya dari awal kita harus mendesain atau merencanakan produk yang itu bisa digunakan kembali atau reusable ya. Reusable, oke? Seperti ini. Oke, limbah itu sendiri dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu limbah padat, cair, dan gas. Pencemar udara itu sebenarnya terdiri dari limbah gas
dan partikulat gitu ya. Jadi partikulat ini adalah partikel yang ikut bersama dengan gas buang gitu ya, hasil dari proses pembakaran biasanya. Jadi kita mengelompokkannya dalam satu term atau istilah menjadi limbah gas atau partikulat. Nah, ketiga jenis limbah ini memiliki cara evaluasi dan cara penanganan yang berbeda gitu ya, sehingga nanti perlu kita bahas lebih spesifik bagaimana cara mengevaluasinya, kemudian bagaimana cara menanganinya. Nah, ini akan kita bahas nanti di pekan selanjutnya gitu ya. Pertemuan kita hari ini hanya membahas ini saja. Jadi kita di pekan depan akan membahas bagaimana cara mengelola limbah padat gitu ya, khususnya yang dihasilkan dari industri pangan, dari daging ya. Di sini limbah-limbah padat misalnya nih jeroan gitu ya, kulit, lemak, nah seperti itu. Kemudian ada ampas tahu, sayuran, sayur yang tidak dimakan terus misalnya sudah membusuk ya. Kemudian kotoran hewan ya, ternak, ampas TPK, lumpur dan lain-lain. Lumpur yang dihasilkan dari proses pengolahan makanan ya. Kemudian ada yang disebut limbah cair gitu ya. Limbah cair ini misalnya hasil dari proses penggorengan tadi ya, minyak goreng, atau proses perebusan kedelai, atau proses penambahan pewarna makanan gitu ya, dan sebagainya. Itu tidak kita gunakan lagi. Nah, sudah berupa cairan, maka itu disebut sebagai limbah cair. Yang terakhir kita akan membahas bagaimana limbah dalam bentuk gas dan tadi partikulat ya, yang dihasilkan dari proses pembakaran biasanya, yang bisa kita lihat di sini. Jadi proses ini kompor ya, ini penggorengan, kemudian ada asap yang dihasilkan. Asapnya ini mengandung gas dan partikel ya. Nah, di sini lebih parah lagi kalau industri, asapnya sangat banyak karena prosesnya kuantitasnya lebih besar di sini. Kemudian ada di persawahan gitu ya dan sekitarnya. Ini adalah kondisi lain ya. Di sini banyak sekali kendaraan ya. Ini adalah pencemaran yang ada di perkotaan. Jadi seperti itu pembahasan kita hari ini. Pekan depan kita akan membahas lebih detail lagi bagaimana ketiga jenis limbah ini dapat kita kelola. Nah, tentunya dengan mempertimbangkan berbagai macam aspek gitu ya, dari segi prioritas gitu ya, dari segi ekonomi juga, mungkinkah dilaksanakan, mungkinkah dilakukan, apa yang dapat kita pilih gitu ya, teknologi apa saja yang dapat kita gunakan untuk mengolahnya. Itu akan kita bahas untuk 3 pertemuan berikut. Jadi pas ya, pekan depan bahas satu limbah, pekan depannya lagi satu limbah, terakhir kita akan menutup dengan limbah gas. Oke, itu saja dari saya untuk kuliah kita hari ini. Setelah ini ada tugas, silakan dikerjakan. Kita bertemu lagi pekan depan dalam keadaan yang lebih baik. Semoga bermanfaat. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.